Halo Sobat Gelut, balik lagi di channel Sevnime. Video ini mengandung spoiler, bagi Sobat Gelut yang mengikuti jalan cerita di versi animenya saja, silahkan skip videonya, karena kali ini saya akan mengambil cerita di versi manganya. Sebelumnya kita sudah diperlihatkan Matsuno Chifuyu wakil kapten divisi 1 geng Tuman, dan orang yang dihajar Baji habis-habisan di markas Valhalla sebagai syarat menjadi anggota di geng tersebut. Dia bercerita kepada Miki dan Takemichi, bahwa Baji ingin masuk di Valhalla bukan untuk menghancurkan Tuman, melainkan untuk memata-matai Kisaki, walaupun itu keyakinannya sendiri, dan bukan dari perkataannya Baji langsung. Matsuno juga ingin membantu Baji dengan mencari informasi dari luar. Dia meminta bantuan kepada Takemichi untuk membantunya, dan menjadikan Takemichi sebagai partnernya. Dan cerita selanjutnya kali ini akan bercerita tentang rencana awal Kisaki yang mulai satu persatu terungkap. Seperti apa kelanjutannya, kita mulai saja ceritanya, cekidot. Kali ini cerita berawal dari awal mula pertemuan Osanai dan Kisaki. Osanai kaget dengan orang biasa yang tiba-tiba menghampirinya, dan orang itu menawarkan kerja sama dengannya. "Jika kamu mau bekerja sama denganku, kau akan menjadi penguasa Tokyo," ucap Kisaki kepada Osanai. Seketika itu Osanai langsung kaget dengan perkataan Kisaki, anak kemarin sore yang tiba-tiba datang menghampirinya. Tapi anehnya Osanai termakan oleh omongan Kisaki, dan semua berjalan dengan lancar, sesuai rencana Kisaki. Osanai juga bercerita kepada Matsuno dan Takemichi, kalau dia dulunya adalah orang yang jago berkelahi, tapi semenjak 1 tahun terakhir itu dia berubah jadi idiot setelah ia bersama Kisaki. Dan tidak bisa dipungkiri juga, kalau Osanai tanpa Kisaki, dia tidak akan bisa membentuk geng. Karena membentuk geng bukan hanya diperlukan orang yang jago berkelahi, melainkan juga membutuhkan orang yang hebat dalam perencanaan seperti Kisaki Teta. Osanai menyadari semua rencana Kisaki. Pada tanggal 3 Agustus pada saat pertempuran geng Tuman dengan Moebius, dia sadar kalau dia hanya dijadikan batu loncatan oleh Kisaki, dan semua keributan pada saat itu memang sudah dirancang oleh Kisaki. Dia memojokkan Pachin, dan membuat alasan untuk bertarung dengan Tuman. Dan tujuan Kisaki saat keributan tanggal 3 Agustus itu adalah, dia ingin mengambil keuntungan dari kematian Draken. Dan mengincar posisi nomor 2 di geng Tuman yang kosong. Kemudian Matsuno bertanya kepada Osanai. "Kalau kau tahu semua ini kenapa kamu tidak membalas Kisaki?" ucap Matsuno kepada Osanai. Kemudian Osanai menjawab, "Aku memang orang yang jago berkelahi, tapi aku tidak bisa membunuh orang yang licik." Itulah percakapan Matsuno, Takemichi dan Osanai. Sekarang Matsuno mengetahui satu hal tentang misteri Valhalla yang sebenarnya, bahwa ketua geng yang berjuluk malaikat tanpa kepala itu adalah Kisaki Teta. Seketika itu Takemichi juga bingung, mengapa Kisaki ada di Tuman, sedangkan dia adalah ketua Valhalla. Takemichi berpikir, sebenarnya apa yang ingin Kisaki coba lakukan. Setelah itu, cerita berpindah ke masa depan. Takemichi meminta bantuan kembali kepada Naoto. Takemichi ingin bertemu dengan Draken di masa depan. Dia ingin bertanya lagi dengan Draken yang sedang ada di penjara saat ini. Takemichi bertanya kepada Draken, "Apa kau ingat geng motor tanpa pemimpin di tahun 2005? Apakah ketuanya Kisaki Teta?" ucap Takemichi kepada Draken. Kemudian Draken menjawab, "Bukan. Ketua malaikat tanpa kepala itu adalah Miki. Valhalla adalah geng yang dibuat untuk Miki," ucap Draken. Hal itu membuat Takemichi langsung kaget. "Bukankah itu tidak mungkin? Miki adalah ketua geng Tuman kan?" ucap Takemichi kepada Draken. Kemudian Draken menjawab, 12 tahun lalu, saat Halloween berdarah,
Tuman diambil alih oleh Valhalla. Dan dengan Valhalla sebagai intinya, geng Tokyo Manji lahir kembali, itulah Tuman saat ini. Hal itu membuat Takemichi semakin kaget, mengapa Tuman bisa kalah, walaupun ada Miki di Tuman yang tak tertandingi. Kemudian Draken memberitahu kepada Takemichi, kalau sebenarnya Tuman kalah adalah karena salah Miki. Draken saat itu juga tidak menyadari, bahwa ada beban di punggung Miki yang sangat berat yang Miki tanggung sendiri. Dan pada hari itu, pertempuran antara Tuman dan Valhalla terjadi, Miki membunuh Kazutora. Itulah yang membuat Takemichi semakin kaget dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian Draken juga bercerita, mengapa Miki tidak pernah tertangkap oleh polisi, dan itu semua terjadi karena Misaki menyiapkan kambing hitam, yaitu orang lainlah yang dituduh seakan-akan membunuh Kazutora dan bukan Miki. Sejak saat itu Tuman sudah dikuasai Valhalla, dan menjadi organisasi raksasa, di mana Miki menjadi ketuanya dan Kisaki sebagai wakil ketuanya. Di situ Draken mulai menyadari kalau Kisaki bergabung dengan Tuman adalah untuk menargetkan Miki. Dan Takemichi tidak percaya bahwa yang membunuh Kazutora adalah Miki. Takemichi masih belum percaya kalau Miki sampai tega membunuh orang. Kemudian Draken menjawab, jika kau berada di posisi Miki, apa kau yakin tidak akan membunuh Kazutora? Jika dia adalah orang yang membunuh saudaramu, dan di hari itu juga Kazutora juga membunuh Baji, ucap Draken kepada Takemichi. Itulah yang membuat Takemichi semakin syok dan tidak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Kemudian tiba-tiba Takemichi mulai mengingat kejadian di masa lalunya, walaupun ingatan itu agak samar. Di situ Takemichi mengingat bahwa ada Baji dan Kazutora yang tergeletak di tanah dengan luka dan tidak sadarkan diri. Dia juga mengingat Miki yang berlumuran darah, tapi Miki pada saat itu menunjukkan ekspresi yang sedih di wajahnya. Dan pada saat itu, sambil menangis, Takemichi bertekad untuk menyelamatkan Miki. Dan sayang sekali guys, cerita di chapter 47 dan 48 ini harus berakhir di sini. Kita akan bahas kelanjutan ceritanya, di video selanjutnya. Bagi sobat-sobat gelut yang ingin mengikuti cerita Tokyo Revengers selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman dan sosial media kalian ya guys, supaya tidak ketinggalan info dan cerita menarik lainnya. See you next video. Bye-bye.